Saluran Ka'bah. Pada waktu kita membicarakan sejarah pembinaan Ka'bah sudah kita singgung sedikit tentang salurannya, yang masuk salah satu bahagian yang penting juga dari rumah suci itu. Menurut sejarah, saluran Ka'bah ini mula-mula diperbuat ialah pada waktu pembinaan kaum Quraisy. Keadaan ini tetap sampai ke masa pembinaan Abdullah ibn Zubair dan pembinaan Hajjaj. Tidak pernah ditukar. Panjangnya saluran itu menurut tarikh Ka'bah karangan Tuan Abdurrahim Haji Idris Kelantan, Mekah, 1371 ha, 4 hasta, lebarnya 8 jari dan dalamnya juga 8 jari. Luar dan dalamnya dipalut dengan kepingan emas. Yang memalutnya ialah Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik. Pada tahun 357 Hijriah diperbuat sebuah saluran baru oleh Ibrahim Abul Qasim, yang namanya lebih terkenal dengan Ramist ibn Husain dari Persia. Saluran ini selesai dan dipasang pada tahun 539 Hijriah untuk mengganti saluran yang telah tua. Sesudah diadakan beberapa perbaikan oleh beberapa orang hartawan yang suka berhadiah kepada Ka'bah, maka yang terpenting kita sebutkan namanya dalam sejarah saluran Ka'bah ini ialah Khalifah Al-Muqtafi dari Bani Abbas, yang membuat sebuah saluran baru dan memasangnya pada Ka'bah dalam tahun 541 Hijriah. Banyak lagi budiman dan hartawan yang telah meninggalkan bekas tangannya dan amalnya pada saluran Ka'bah itu, misalnya An-Nasir dari Bani Abbas, Amir Sudun Pasha pada tahun 781 Hijriah, Sultan Sulaiman dalam tahun 959 Hijriah. Raja Hasan Agha yang membawa sebuah saluran baru ke Mekah dalam tahun 1020 Hijriah dan lain-lain perbaikan kecil. Pada tahun 1091 kita baca dalam sejarah, uraian sebuah saluran Ka'bah yang diperbuat oleh Sultan Ahmad Chen, begitu juga sebuah saluran untuk gantinya kemudian itu dari Istanbul, buatan Sultan Abdul Majid Chen anak dari Sultan Mahmud Chen. Saluran ini sampai di Mekah tahun 1276 Hijriah. Dan saluran inilah yang terindah dan yang terdapat pada Ka'bah sampai waktu sekarang ini. Lebih 50 kati emas yang dipergunakan untuk menyalut dan untuk perhiasan saluran ini. Saluran yang lama kabarnya dikirimkan kembali ke Turki. Menurut sejarah, lebih kurang 10 kali pembaharuan saluran Ka'bah ini. 3. Kiswah Ka'bah. Syaikh Abdurrahim Idris, seorang ulama besar dari Kelantan, beberapa waktu menjadi guru pada Madrasatul Falah kemudian mengajar dalam Masjidil Haram di Mekah. Menulis panjang lebar tentang kelambu Ka'bah, kiswah, dalam kitabnya, Tarikh Al-Ka'bah Al-Muazzamah, Mekah, 1371 ha, yang saya ambil beberapa hal yang penting seperti tersebut di bawah ini. Pada pendapatnya, yang mula-mula sekali membuat kiswah Ka'bah itu ialah Nabi Ismail, walaupun tidak dapat lagi diselidiki. Apakah kiswah yang dibuatnya itu daripada kain biasa atau daripada kulit binatang, dan apakah kiswah itu menutupi semua Ka'bah atau sebahagiannya? Yang dapat diketahui daripada cerita-cerita lama itu bahwa Adnan ibn Ed adalah orang yang mula-mula membuat kiswah Ka'bah daripada kulit binatang, dan tubuh, As'ad, seorang raja dan daripada kain tenunan Yaman, berwarna merah dan bernyaman. Adalah orang yang mula-mula membuat kiswah Ka'bah jalur. Kemudian diketahui pula bahwa yang mula-mula memakaikan Ka'bah dengan kelambu sutera ialah seorang wanita dalam masa pemerintahan Quraisy. Wanita ini bernama Nabilah anak Hubban. Ia mempunyai seorang anak bernama Abbas dari lakinya Abdul Muttalib. Tatkala anak ini hilang pada waktu kecil, ia bernazar bahwa kalau anak itu terdapat kembali ia akan membuat sebuah kiswah Ka'bah. Menurut Dairatul Ma'arif karang Farid Wajdi, kiswah yang di sebelah dalam Ka'bah. Kemudian sesudah anaknya itu kembali dipenuhinya janjinya itu. Menurut sejarah, Al-Haddadi pernah juga membuat kiswah Ka'bah atas perintah Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian Nabi Muhammad yang membuat kiswah daripada kain Yaman. Sesudah itu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dari kain benang kapas. Demikianlah tiap-tiap raja yang memerintah, baik yang berasal dari bangsa Arab atau Ajam, membuat kiswah untuk Ka'bah. Ada yang mengganti kelambu itu 1 kali pada tiap-tiap tahun, ada yang 2 kali setahun, bahkan ada yang sampai 3 kali setahun. Warnanya pun bermacam-macam, ada yang putih, ada yang kuning dan ada yang hijau. Bahkan menurut Handwar Terbuj des Islam dari A.Y. Wensin, Leiden, 1941, orang Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah yang berwarna merah. Dan pada waktu yang akhir dipilih kiswah yang berwarna hitam, terbuat daripada sutera kasar. Dikatakan, yang membuat kiswah putih ialah Khalifah Mamun ar-Rasyid. Kiswah kuning ialah Muhammad ibn Sabaktakin dan kiswah hijau ialah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas, yang menciptakan juga kiswah warna hitam hingga sekarang ini. Menurut Ibrahim Rifaat Pasha dalam Mir'at al-Haramain,
Cairo, 1925, pada tahun 750 Hijriah Sultan Malikus Ali Ismail anak dari Sultan Malik An-Nasir Kalawon membeli 3 buah kampung di Mesir, yaitu daerah Bansus, Sendabis dan Abilgis di bahagian Kaliub, yang dijadikannya wakaf. Dan pendapatan daripada hasil-hasil dari daerah itu dipergunakan untuk membuat kiswah Ka'bah. Meskipun pada permulaannya usaha ini berjalan baik, tetapi kemudian dalam masa Sultan Sulaiman memerintah Mesir ternyata pendapatan dari kampung-kampung wakaf itu tidak mencukupi, karena diuntukkan bukan hanya buat kiswah Ka'bah di sebelah luar yang berwarna hitam, tetapi juga buat kiswah di sebelah dalam Ka'bah yang berwarna merah. Mungkin juga buat kiswah makam Ibrahim dan kiswah kubur Nabi Muhammad di Madinah yang berwarna hijau. Maka oleh Sultan Sulaiman tersebut disuruh tambah lagi kampung-kampung wakaf itu, lalu pada tahun 947 Hijriah dibeli dengan uang kerajaan Mesir untuk tambahan beberapa kampung lagi, yaitu Salkah, Sirubianya, Quraisyul Hajar, Manail wa Kumriham, Biam, Manyatun Nasri dan Batalia. Keadaan ini berjalan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha, Raja Mesir pada permulaan abad ke-13 Hijriah. Olehnya diambil kembali tanah-tanah itu menjadi hak pemerintah dan diperintahkan mengongkosi kiswah-kiswah itu selanjutnya dari kas kerajaan Mesir. Dengan hal yang demikian seterusnya kiswah-kiswah itu didatangkan dari Mesir saban tahun. Hanya 1 tahun ada terjadi, bahwa kiswah dari Mesir tidak dapat datang di Mekah, yaitu pada tahun 1341 Hijriah, dalam masa Syarif Hussein memerintah di Mekah. Ketika itu pecah Perang Dunia Pertama, dan perhubungan putus antara Mesir dan Mekah. Hejaz diperintah oleh Turki dan Mesir di bawah pemerintahan Inggris. Untung masih ada tersimpan di Madinah sebuah kiswah yang diperbuat dalam tahun 1332 Hijriah oleh kerajaan Mesir. Dan oleh karena di atasnya tertulis nama Raja Mesir tidak dipergunakan sebelumnya, beralasan karena pertimbangan politik. Atas perintah Syarif Hussein kiswah ini dikirim dari Madinah melalui Rabik dan Jeddah ke Mekah dan dipergunakan untuk tahun 1341 Hijriah itu. Dalam tahun 1342 Hijriah Syarif Hussein membuat sebuah kiswah yang ditenun di Irak untuk persediaan. Tetapi dalam tahun ini Mesir telah dapat mengirimkan pula kiswahnya, yang lalu dipergunakan untuk tahun itu. Pada waktu itu Hejaz telah berdiri sendiri, terlepas dari pemerintah Turki. Pada tahun 1343 terjadi peperangan antara Syarif Hussein dan Raja Ibn Saude, Malik Abdul Aziz Ibn Abdurrahman al-Saude. Mekah jatuh ke dalam tangannya, tetapi oleh karena Jeddah masih dipegang oleh Syarif Ali, anak dari Syarif Hussein itu, sampai bulan Jumadil Akhir 1344 Hijriah, maka pengiriman kiswah dari Mesir terhalang lagi. Raja Ibn Saude memerintahkan memakai kiswah yang diperbuat oleh Syarif Hussein tahun 1342 itu. Pada tahun itu, sesudah keadaan kembali aman, Mesir mengantarkan pula kiswahnya, tetapi malam pada waktu mengangkutnya dengan mahmal, di Mina tanggal 9 Zulhijjah atau malam Arafah, terjadi sedikit perselisihan antara tentara kerajaan Saudi dan tentara Mesir yang menjaga mahmal itu. Mungkin tentara Saudi melihat dalam upacara mahmal itu suatu perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan prinsip keyakinannya. Mujurlah pertumpahan darah yang berdasarkan salah paham ini dapat segera dicegah karena keberanian dan kebijaksanaannya Raja Abdul Aziz Ibn Saud. Oleh karena pada tahun 1345 Hijriah tertahan pula pengiriman kiswah dari Mesir, sedang alasan terlambat datangnya tidak diketahui sampai awal Zulhijjah. Maka Raja Ibn Saud mengikhtiarkan terjadinya sebuah kiswah baru, yang pada tanggal 10 Zulhijjah 1346 dapat dipakai. Kejadian ini menyebabkan Raja Ibn Saud bercita-cita mengadakan sendiri sebuah perusahaan tenunan kiswah di Mekah, yang didirikannya di kampung Jijat. Dalam sejarah kiswah, inilah kelambu Ka'bah yang mula pertama dapat diciptakan di Mekah, sedang sebelumnya selalu didatangkan dari negeri lain, misalnya Mesir, Irak dan Khurasan. Dalam pemerintahan Raja Faruq I, Mesir mengirimkan lagi kiswah untuk tahun 1356 Hijriah. Kemudian diperbuat sebuah perjanjian tentang kiswah itu antara kerajaan Mesir dan kerajaan Saudi Arabia, yang isinya dengan resmi disiarkan dalam surat kabar pemerintah Saudi, Ummul Qura, yang terbit di Mekah, terhadap penghapusan daerah-daerah wakaf di Mesir dalam kalangan beberapa golongan alim ulama dikeluarkan kritik. Ada suara yang meminta supaya pembuatan kiswah Ka'bah secara itu diteruskan, agar perubahan-perubahan suasana politik dalam kedua negara itu tidak mempengaruhi pengiriman kiswah. Kiswah yang didatangkan dari Mesir selalu diperbuat daripada sutra hitam, disulam 2 kalimat syahadah dan nama Allah. Pada bahagian ikat pinggang, yang dinamakan hizam, sulaman dan sucian itu lebih indah, karena diperbuat daripada benang emas dan selain daripada ayat-ayat Quran yang bertali dengan Ka'bah dan ibadah haji,
Pada pihak di sebelah timur, di bawah ayat-ayat Quran itu, ditulis nama orang yang membuatnya. Hal ini sudah diperkatakan panjang lebar dalam fasal mengenai Ka'bah. Tentang kiswah-kiswah tua perlu kita catat di sini, bahwa barang-barang itu dalam zaman sebelum Islam tidak dibuang atau dihadiahkan, tetapi disimpan bertimbun-timbun. Sesudah kunci Ka'bah dalam zaman Islam pada tahun ke-8 Hijriah diserahkan kepada Bani Syaibah, maka kiswah-kiswah itu menjadi hak miliknya. Pada waktu ia hendak menguburkan kiswah-kiswah lama itu, karena takut dipergunakan oleh orang-orang yang berjunub atau wanita yang berhaid, maka Siti Aisyah menyuruh menjualnya dan harganya dipergunakan untuk amal kebajikan atau sedekah kepada fakir miskin. Acap kali terjadi bahwa bahagian-bahagian yang terpenting, seperti hizam, ikat pinggang, burku, tutup pintu, dikirimkan kepada raja-raja yang membuatnya sebagai hadiah dari Bani Syaibah. Banyak orang-orang kita yang membeli kiswah tua itu buat azimat. Penjualan ini biasanya terjadi sesudah musim haji. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.